Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi tentang pernafasan, sistem pernafasan pada manusia. Karena topik yang dibawakan oleh pembicara utama juga sangat menarik. Bahwa di dalam kehidupan manusia kita itu memerlukan oksigen untuk menjadikan energi bagi tubuh kita dengan membakar karbohidrat yang ada, atau juga bereaksi dengan nitrogen dan hidrogen untuk membentuk protein karena untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Di sini disebutkan kira-kira 7 miliar sel di dalam tubuh manusia itu setiap hari rusak dan harus diganti. Kemudian juga oksigen itu penting di dalam sistem imun kita untuk membunuh bakteri dan lain-lain, virus juga. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan, yaitu pertama lewat hidung dan mulut, yang didesain dengan baik sebenarnya hidung. Kalau mulut itu ada beberapa defense mechanism, ada beberapa sistem pertahanan yang tidak selengkap hidung. Kemudian pernafasan itu dilakukan oleh pergerakan dari diafram, sekumpulan otot-otot yang terletak di atas rongga perut, yang digunakan untuk menarik dan mendorong udara keluar lewat hidung dan mulut. Paru-paru kita adalah internal organ yang memiliki luas permukaan paling besar, yaitu kira-kira 300 square feet, kaki persegi pada saat istirahat, sehingga menjadi 1000 kaki persegi pada saat menarik nafas yang dalam. Dan bagian penting di dalam sistem pernafasan kita adalah alveoli, buat balon-balon kecil di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jumlahnya di manusia itu kira-kira sekitar 300 juta. Dalam 1 menit manusia menarik nafas 12-16 kali, kemudian setiap pernafasan itu sekitar setengah liter untuk kegiatan normal, sehingga totalnya untuk kegiatan normal itu sekitar 8-10 liter udara yang dihisap. Kalau kerjanya tambah berat, tentunya bertambah banyak oksigen yang diperlukan, karena tadi diperlukan untuk pembakaran energi yang ada di dalam tubuh. Nah, alveoli ini diberikan di sini gambarnya bola-bola kecil, di mana di sekelilingnya itu ada kapiler yang berisi darah, pembuluh darah yang sangat kecil, yang terjadi lalu pertukaran gas oksigen dan CO2. Proses pernafasan itu ada beberapa. Pertama adalah menarik nafas, yaitu memasukkan udara ke dalam alveoli. Ini kita lakukan pada saat menarik nafas. Kemudian juga terjadi pertukaran pada eksternal respirasi, pertukaran gas pada saat kita menghembuskan nafas keluar antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru. Kemudian udara yang berisi oksigen itu dilakukan internal respirasi, jadi pernafasan di dalam, terjadi pertukaran antara oksigen dari darah ke tisu sel, jaringan sel yang ada di tubuh. Kemudian intracellular respiration, yaitu terjadi penggunaan oksigen tersebut oleh sel, yang kemudian hasilnya adalah karbon dioksida. Secara sederhana, secara sederhana digambarkan seperti ini. Jadi udara yang masuk, oksigennya tinggi, CO2-nya rendah, masuk ke dalam pernafasan, oksigennya diambil oleh sistem peredaran darah, ya, kemudian dipompa oleh jantung ke pembuluh-pembuluh darah, digunakan oleh sel, kemudian dikembalikan lagi ke paru-paru yang mengandung CO2 lebih tinggi dan oksigennya lebih rendah. Dan oksigen itu di dalam sel digunakan untuk mengubah energi, sementara sumber energinya dapat dari makanan, dari sistem pencernaan. Dan hasil dari penggunaan energi itu juga berupa air yang dikeluarkan lewat ginjal kita. Sistem pertukaran gas itu terjadi karena ada perubahan konsentrasi, perbedaan konsentrasi, atau juga partial pressure, tekanan gas yang ada di situ. Ini digambarkan alveoli dengan tekanan kira-kira
110. Oksigennya 110 mm Hg dan CO2-nya 40 mm Hg. Oksigennya lebih tinggi berarti nanti masuk ke dalam sistem peredaran darah, sementara CO2 yang lebih tinggi dikeluarkan, pindahkan ke alveoli untuk dikeluarkan. Kira-kira partial pressure, sistem partial pressure-nya. Kemudian juga yang penting adalah bahaya-bahaya yang ada di dalam sistem pernafasan kita. Di gambar kiri ini diberikan ukuran-ukuran partikel yang disaring, yang masih bisa lewat pada bagian-bagian tersebut, sampai yang paling kecil di alveoli, ya, bagian yang penting di mana terjadi pertukaran gas tersebut. Itu ukuran yang bisa masuk sampai ke alveoli itu 0,1 sampai 2,5 mikron. Virus jauh lebih kecil dari ini, virus bisa masuk bahkan sampai ke sistem peredaran darah. Jadi bahayanya adalah fisik, temperatur, dan juga partikel, kemudian bahan-bahan kimia, kemudian juga biologis. Itu bahaya-bahaya yang bisa terdapat di sistem pernafasan kita. Ini ukuran partikel kira-kira yang umum terdapat. Jadi dengan ukuran 2,5 mikron itu kira-kira ada di sini, itu bisa masuk sampai ke alveoli, sampai 0,1 mikron. Kalau lebih kecil lagi dari itu seperti virus, itu lebih kecil, ya bahkan bisa masuk sampai ke pembuluh darah, ikut perpindahan ke sistem peredaran darah. Defense mechanism, sistem pertahanan yang ada di sistem pernafasan. Pertama tentunya bulu hidung, itu menyaring partikel-partikel yang besar. Kemudian ada turbinate, ini yang mengatur temperatur. Jadi kalau menghirup udara yang dingin, dipanaskan dulu oleh suhu tubuh di dalam turbin rongga hidung. Sebenarnya ada banyak tulang-tulang halus kecil sehingga luas permukaannya besar, dan juga ada mukus membran, selaput lendir juga di sini yang ikut membantu perpindahan panas antara panas tubuh ke udara dingin yang dari luar. Kemudian juga ada silia, rambut-rambut halus yang terdapat di rongga hidung terus sampai ke trakea di bawah ini, windpipe ini, yang akan yang mendorong keluar. Jadi kalau ada benda asing masuk, dia akan coba didorong oleh silia tersebut untuk keluar, atau juga mekanismenya nanti adalah batuk atau bersin. Kemudian juga ada tonsil adenoid dan tonsil, itu yang letaknya kira-kira di ujung dari lidah kita sebagai sistem imun yang akan menangkap benda-benda asing, kemudian dinetralisir oleh sistem imun tubuh kita. Kemudian juga ada epiglotis kecil di sini yang mencegah nanti ada benda-benda partikel masuk ke dalam sistem pernafasan. Jadi pada saat kita makan misalnya dia akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke dalam paru-paru, karena kalau masuk ke dalam paru-paru reaksi yang terjadi adalah batuk yang sangat hebat untuk mengeluarkan partikel tersebut keluar dari sistem pernafasan. Dan tentunya sistem imun tubuh kita, sel darah putih dan sebagainya. Beberapa kejadian bencana di industri terkait dengan sistem pernafasan. Yang pertama, Bhopal di India tahun 1984 terjadi kebocoran MIC, metil isosianat. Kejadiannya tengah malam, tanggal 2 tengah malam sampai tanggal 3 pagi hari. Akibatnya ada hampir 4.000 orang meninggal dan 500.000 lebih cedera. Bahkan sampai sekarang masih ada akibat yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar situ. MIC dapat mengakibatkan bengkaknya paru-paru, emfisema, kerusakan paru-paru, pendarahan, pneumonia, dan juga bahkan kematian. Kemudian di Dalton, Georgia, di tahun 2004 ada kebocoran alil alkohol dan alil fluoride, mana 154 orang memerlukan perawatan medis. Dan dikatakan bahwa alil alkohol, kalau orang terpapar pada konsentrasi 20 bagian per sejuta, itu bisa mengakibatkan kematian, immediately dangerous to life and health, ini IDLH. Sementara alil chloride kalau terpapar bisa mengakibatkan iritasi di sistem pernafasan. Kemudian juga terjadi di Granite Valley, South Carolina, Amerika tahun 2005, Januari 2005, klorin
gas klorin terlepas karena kecelakaan kereta api ini. Akibatnya ada 9 orang meninggal dan 250 orang yang paksa dirawat. Klorin mengakibatkan rasa terbakar, batuk, kesulitan bernafas, dan juga ada cairan di paru-paru. Kemudian juga di India, ini yang sudah pernah saya paparkan di pabriknya LG, pelepasan dari styrene monomer. Styrene monomer banyak digunakan di industri kaca dan industri gelas. Akibatnya 300 orang harus dirawat di rumah sakit. Bisa mengakibatkan iritasi di selaput lendir, juga gangguan di sistem pernafasan bagian atas, juga mengakibatkan bronkitis dan kerusakan paru-paru. Itu dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Palwijaya atas penyampaian sistem momen sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Kita persilakan Pak Pratondo Busono untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Ya, sudah Pak. Ya Pak, jadi saya akan mempresentasikan, memang judulnya agak beda dengan yang lain Pak, tapi sebenarnya isinya di dalamnya hampir sama. Saya tambahin aja dengan telemedicine sih ini. Ini pekerjaan yang kami kerjakan selama tahun kemarin 2020 sampai 2021 ini. Ini ada isi presentasi pada sore ini. Bisa lihat nggak ini ya? Bisa. Ya. Isi presentasi. Saya akan sedikit cerita mengenai permasalahan terkait dengan alat kesehatan yang di Indonesia, kemudian meningkat nasional, kemudian juga regulasi mendorong kemajuan alkes, kemudian kebijakan penggunaan produk dalam negeri, kemudian juga Bank nanti saya sudah mulai riset dan pengembangan alat kesehatan, ya khususnya nanti yang pertama adalah resusitator otomatis tadi, atau mungkin emergency resusitator yang menggunakan berdasarkan otomatisasi ampek, ya. Kemudian juga mungkin ada sempat nanti saya akan sedikit cerita mengenai telemedicine, saya masukkan juga sih Pak, karena ini nanti siapa tahu dari forum ini kita bisa melakukan kerjasama pengembangan selanjutnya. Jadi saya akan ceritain aja telemedicine di sini. Semua itu mau cerita juga masalah dialisis juga. Kemudian baru nanti saya cerita terkait dengan hilirisasi produk yang sudah kami lakukan, khususnya tadi yang ventilator tadi. Dan kemudian potensi hilirisasi, ya. Jadi apa yang pernah kami kerjakan itu kami menggunakan untuk tahapan berikutnya itu kerjasama industri, kemudian dalam rangka aplikasi berikutnya fabrikasi produk, ya. Ini saya akan cerita terkait dengan permasalahan terkait alat kesehatan. Ya. Kita tahu bahwa ini bisa kelihatan Pak ya? Ya bisa. Bisa. Pertama itu bahwa kita tahu 90% produk alkes di Indonesia itu merupakan produk impor. Ya. Dan dalam negeri belum mampu memproduksi sebagian besar alkes produk berteknologi mungkin tinggi. Ya. Kita tahu bahwa nilai impor di sini itu sekitar tahun 2020 itu sekitar 1,3 miliar US dollar, di mana produk utamanya adalah yang mencakup ini aparatus dan instrumen elektromedis, kemudian dengan aparatus terapi ozon, oksigen dan pernapasan, kemudian juga ada instrumen X-ray, instrumen scanning ultrasonik dan sebagainya. Yang impor dari negara ini Jerman, ya. Banyak kan Jerman, kemudian juga China, USA, kemudian Jepang dan Singapura. Ya. Nah, melalui program Making Indonesia 4.0, pemerintah berusaha menjadikan industri alkes dan farmasi sebagai salah satu sektor prioritas untuk dapat menjadi industri mandiri pada tahun 2020. Ya. Nah, untuk mewujudkan ini tentu saja diperlukan suatu ekosistem alkes dalam negeri yang berbasiskan riset dan pengembangan, mulai dari hulu maupun sampai hilir. Ya. Nah, di sini anggaran untuk tahun 2016 itu ternyata pengeluaran Indonesia untuk riset and development ini sebesar 30,78 triliun ini. Ya. Ya.
kemudian atau setara dengan 0,25% dari total PDB, ya. Kemudian juga ini cukup kontras bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ya seperti misalnya USA, Jepang, RRT dan sebagainya, ya. Nah, ini peningkatan kebutuhan alkes, ya. Ini tentu saja terkait dengan masalah umur, ya, populasi makin tua, ya. Ini juga kebutuhan tentu saja akan alkes juga akan meningkat untuk peningkatan harapan hidup, ya. Nah, ini kita tahu bahwa PBB memprediksi bahwa populasi lansia dunia itu akan meningkat dari 600 juta orang, 8,2% pada tahun 2015, dari 1,8 miliar orang, atau 17,8% pada tahun 2060 nanti. Ya. Menurut peningkatan populasi kelompok ini menimbulkan proyeksi kebutuhan, ya, akan menjadi lebih tinggi. Ini apa namanya? Nah, selain itu, ya, kita tahu bahwa pada masa pandemi ini kebutuhan alkes, ya, itu juga terus meningkat, ya, terutama terkait peralatan untuk tracing maupun diagnosis, kemudian juga kebutuhan akan rapid test, antigen, PCR dan sebagainya itu juga terus meningkat, ya. Itu pula peralatan untuk terapi, khususnya ventilator mekanik, ya, itu juga kemarin cukup meningkat juga, ya, karena apa namanya untuk penanganan pasien, ya. Dan juga kebutuhan akan vaksin diprediksi terus juga akan meningkat, ya. Nah, kemudian saya akan ini perkembangan ini ekspor alat kesehatan, ya, dari sumber dari Kemenperin. Nah, Indonesia itu selain pengimpor ternyata juga mengekspor alat kesehatan juga, ya, cukup besar juga, ya. Peralatan elektronik dan kemudian untuk diagnostik medis, untuk tindakan medis, ya, ini dari tahun juga terus meningkat, ya. Kemudian juga kelengkapan bantu untuk peralatan medis dan kesehatan, kemudian juga beberapa mesin atau peralatan bantu untuk peralatan medis, ya. Kemudian juga kita mengimpor di sini peralatan medis dan kesehatan, peralatan elektronik dan komponen untuk diagnosis medis, ini kita ngimpor semua, ya, peralatan untuk tindakan medis, peralatan untuk apa namanya bantu kesehatan, care maupun terapi, ya, kemudian juga kelengkapan bantu untuk peralatan medis dan kesehatan dan mesin, ya, di Kemenperin, ya. Nah, ini regulasi pendorong kemandirian alkes, industri alkes, ya, ini apa namanya, ini ada beberapa ini undang-undang perkembangan peningkat, itu ada UU Sinas-Iptek, itu UU nomor 11 tahun 2019, pasal 45, 3637, ya, ini terkait bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus apa namanya melakukan inovasi, ya, inovasi teknologi, ya. Kemudian juga ada insentif pelaku riset untuk untuk mungkin perusahaan yang memberikan pelaku riset. Ini khususnya untuk personal, ya. Ini misalnya saya kayak PMK nomor 72 2019, kemudian PMK nomor 6 2016, ini kemudian royalti pada investor. Kemudian juga ada riset, itu ada hibah riset dan inovasi, ya. Dana abadi riset, misalkan, ya, dana abadi pendidikan, dana perkebunan kelapa sawit, itu juga itu bisa untuk riset. Ya, kemudian juga ada regulasi pengadaan di sini, ya, nomor 18 2018, nomor 12 tentang 2012, kemudian juga untuk LKPP, peraturan LKPP di sini nomor 9 nomor 21. Kemudian jadi katalog inovasi LKPP itu ada sekarang, ya. Inovasi itu bisa dimasukkan ke katalog, tapi cuma umurnya juga terbatas, kalau saya tidak salah 1 tahun, habis itu harus apa namanya diperbarui lagi. Kemudian lagi regulasi pendorong itu Inpres TKDN, ya. Kemudian Inpres pemanfaatan PDN untuk dalam negeri, ya. Jadi dalam TKDN itu riset itu menjadi bagian dari TKDN. Kalau sebelumnya kan enggak, ya, mungkin sekarang riset menjadi bagian dari ini. TKDN. Nah, ini untuk insentif untuk pelaku usaha itu juga sama,
ya, itu ada PN 45 nomor 19, ya, kemudian juga IP nomor 153/2020, kemudian ini ada super tax deduction, ya. Ini insentif untuk para pelaku usaha yang yang melakukan riset, ya. Ini di BRIN sendiri itu ada beberapa program, itu ada manajemen talenta nasional, kemudian ada lagi infrastruktur riset terbuka, siapapun bisa melakukan ini kerjasama nanti menggunakan infrastruktur yang ada di BRIN, ya. Kemudian juga substrat dan terima dan simpan data ilmiah primer, kemudian juga ada tadi dana abadi riset tadi untuk pendidikan, ya, dari LPDB misalkan, ya. Kemudian kolaborasi riset dengan luar negeri, instansi luar negeri. Jadi misalnya saja kita bisa melakukan undang profesor riset dari luar untuk untuk mungkin riset di sini, ya. Mungkin kita bisa bersama dengan institusi di luar negeri. Nah, ini tentang kebijakan penggunaan produk dalam negeri, ya. Itu tentang pemberdayaan industri. Jadi produk dalam negeri wajib digunakan pengguna produk dalam negeri, ya. Kemudian juga di sini ada ada wajib satu nih, ya, pengguna produk dalam negeri, ya. Jika dapat minimal 50%, ya, dan sebagainya. Ini adalah kebijakan penggunaan produk dalam negeri untuk pertama untuk produk-produk bisa juga, ya. Ya. Nah, ini penghitungan TKDN ini yang dari Kemenperin, kami ini. Ini baru cara penunjukan dengan alasan kalau misalkan saja nanti ada faktor riset. Nah, sebelumnya kan enggak, ya, semuanya barang jasa, kemudian ini, ya. Nah, nanti ada gabungan riset tenaga kerja, ini biaya riset nanti, ya, tadi itu dimasukkan di sini, ya. Saya kurang tahu apakah ini sudah dilakukan atau belum, tapi yang jelas usaha pemerintah untuk memasukkan PKDN, penelitian dan pengembangan itu ada ininya, ya, jadi direncanakan, ya, dari untuk mungkin dijadikan ini, ya, untuk penghitungan PKDN tadi, ya. Nah, kemudian saya mulai dulu ini sebelum masuk ke ini, ya, saya riset dan pengembangan alat kesehatan. Rumah saya fokus dulu yang pertama tadi alat bantu pernafasan tadi itu ventilator, ya, berbasiskan mekanisasi ambubek, ya. Kemudian nanti kalau misalkan saya akan sedikit cerita mengenai telemedicine, ya, dan masukan juga, ya. Dan ini pengembangan emergency ventilator, proses otomatisasi manual ventilator ini sebenarnya kami kerjakan kemarin sih awal Maret gara-gara ada pandemi kemarin, ya. Pandemi, terus kemudian kami coba untuk ya, menginisiasi untuk memulai untuk ikut-ikut mengembangkan ini ventilator, ya. Dan waktunya waktu itu harus selama 3 bulan harus selesai, harus sampai dapat izin edar waktu itu. Jadi ya mungkin sangat ya butuh effort yang sangat besar karena pada waktu itu juga kondisi masih ini, ya, mulai banyak orang yang jatuh korban, ya. Di kami juga waktu itu di kantor terus untuk ngejar ini sebenarnya. Ini mungkin udah tahu semua, ya, terkait dengan apa itu ventilator, tapi sudah ada penjelasan dari sebelumnya terkait dengan masalah respirasi, ya. Jadi ini ventilator ada mesin yang berfungsi untuk membantu pernafasan agar pasien dapat asupan oksigen yang cukup, ya. Mesin ventilator di sini akan mengatur proses menghidupkan dan menghembuskan nafas pada pasien, ya. Nah, ventilator akan memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen paru-paru, lalu berhenti memompa dan udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru, ya. Ini beberapa istilah dalam ventilator itu ada, kita tahu parameter ventilator itu ada tidal volume, ya.
kemudian dimuskan ke dalam paru-paru. Ya. Kemudian juga ada respiration rate. Ini. Kemudian ada lagi tekanan inspirasi. Ya. Kemudian juga ada BEP. Ya. Ini beberapa yang apa namanya tadi yang basic. Ya. Nah, biasanya untuk penanganan kali ini biasanya ada digunakan ventilator karena dan sebagainya, ya. Itu regulasi yang cukup ketat, ya. Oleh karena itu memang pada waktu itu ada beberapa relaksasi yang diberikan oleh beberapa apa namanya institusi yang membuat standar, ya, bahwa untuk penanganan yang cepat itu mungkin juga membutuhkan ventilator emergency tadi, ya, nanti akan kami bahas di sini. Nanti kami juga kembangkan juga untuk ventilator yang ICU, yang jenis ICU. Ya. Ini ventilator invasif dan non invasif. Ini kalau invasif itu mungkin orang sudah tidak karena khas yang perlu dibantu di sini. Ini dimasukkan saluran endotrakeal, ya, dimasukkan saluran paru. Di sini ada pasien bisa dibius. Nah, risiko infeksi juga tinggi, ya, risiko penderaan juga tinggi, dan ada baru trauma, ya. Ini juga menggunakan masker. Di sini ini yang non invasif, ya, ini menggunakan masker, ya. Masker pasien tidak dibius, ya. Nah, ini masih bisa apa namanya, kita masih sadar dan bisa bicara dan bisa makan, ya. Ini risiko infeksi rendah, ya. Ini pada awal pengembangan itu karena apa namanya, kita butuh waktu yang didorong untuk menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat, ya, dalam 3 bulan sudah harus apa namanya bisa dipakai, ya. Jadi otomatis kita juga komponen waktu itu nyari komponen juga susah, itu komponen yang tersedia komponen lokal waktu itu, ya. Kita gunakan komponen yang lokal. Kemudian juga waktu itu kita juga masih ini akhirnya cari-cari desain open source, ya. Tapi ternyata hanya jiplak aja ternyata nggak bisa, ternyata waktu itu kita tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Jadi kita terpaksa harus melakukan modifikasi, ya, mendesain, redesain lagi, kemudian kita masukkan sistem kontrol, ya. Jadi ternyata nggak bisa langsung kita pakai, ini nggak bisa sama sekali waktu itu, ya. Dan kita redesain ulang, ya. Kemudian juga pengembangannya didasarkan pada standar ventilator yang sudah direlaksasi, ya. Spek, ini kita mengacu pada spesifikasi teknis pembuatan ventilator cepat (BPFK), ya, kemudian juga ada PMI dan MHRA. Ini kita acu dalam pengembangan emergency ventilator ini, ya. Nah, pada waktu itu kita bekerjasama dengan 3 industri, ya, itu untuk produksi, itu seperti Land Industri, PT Polijaya Medical, dan kemudian sama Precision Tool, ya. Nah, itu kita mulai kerja efektif itu minggu 3 Maret, ya, 3 Maret. Nah, waktu itu ya siang malam, ya, akhirnya dalam waktu 3 bulan, bulan Mei kita bisa dapat ini apa namanya JUNI, kalau saya lupa izin edar, ya, di Kementerian Kesehatan, ya. Ini proses pengembangannya, yaitu waktu itu pemilihan desain, ya, desainnya. Nah, pada waktu itu memang ada ini sih, waktu itu kita juga rencana mengembangkan HFNC sebenarnya. Karena di luar kan kayaknya ini akhirnya kita memilih desain yang berbasiskan tadi Ambubek tadi, ya, mendesain beberapa open source, cuma kita ini pelajari, ya. Kemudian juga kita mulai desain prototip, ya, kemudian juga melakukan uji mandiri, ini dalam waktu yang sangat singkat waktu itu, ya. Kemudian juga manufaktur produk industri, ya, untuk uji klinik, ya, itu untuk ujian waktu itu untuk uji ke manusia sih sebenarnya awalnya, ya. Kemudian kita juga diskusi, undang dokter, undang orang dari Kementerian Kesehatan, BPFK, yang untuk kita undang, kita diskusi, ya, kira-kira jenis ventilatornya seperti apa yang dibutuhkan, karena waktu itu kita juga masih blank, ya, masih blank itu COVID itu, orang yang sakit COVID itu sebenarnya seperti apa itu, waktu itu masih belum tahu juga, ya.
kan cuma dengar berita dari luar, ya. Kemudian kita melakukan karakterisasi dan kalibrasi, ya. Kemudian juga ada uji produk, waktu itu BPFK, ya. Jadi kita bawa ke BPFK, kita akan uji kinerja, keselamatan dan endurance, ya. Kemudian selama 2 hari, selama kelistrikan, kemudian juga uji kinerja, cek tadi bagaimana volumenya, tidak volum, kemudian juga respiration rate-nya, rasio IE-nya, tingkat oksigenasinya, ya. Kemudian baru kemudian kita melakukan permohonan izin untuk uji, ya, ke manusia, ya. Pada waktu itu saat terakhir akhirnya hanya boleh uji ke manekin, ya, atau uji ke elang simulator waktu itu, ya. Jadi untuk uji pemasaran di sini, pra pemasaran atau edar itu aja, ya. Ini kita kerjasama dengan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, ya, untuk BPWT Land maupun BPWT maupun Tarkov, ya. Kemudian dengan FKUI RSM, ya. Ini untuk uji BPWT Poli, ya. Jadi ada 2 rumah sakit yang kita inginkan. Kemudian baru kita ada pengajuan izin edarnya, ya. Dan sebagainya ini dilakukan bersama industri sebenarnya ini, ya. Kemudian produk komersial, produksi komersial, kemudian juga uji pasca pemasaran sih ini sebenarnya. Jadi uji setelah dipakai oleh bagaimana ininya respon ininya pasien, ya. Apakah bisa memberikan penyembuhan atau tidak, ya. Ya memang kita nyebar beberapa ini mendistribusikan beberapa ini tadi ventilator ke rumah sakit memang tidak semuanya ternyata menggunakan, jadi hanya beberapa rumah sakit yang memberikan feedback waktu itu, ya. Tapi juga lumayan juga, ya. Ini standar yang kami acu untuk pengembangan tadi. Ini spek teknis yang dikeluarkan oleh BPFK dalam pengembangan tadi, ya, harus memiliki mandatory ventilation di sini untuk maupun besi, ya, kontrol. Kemudian juga inspirasi rasio, ya, rasio inspirasi dan expirasi, ya, kisaran 1 hingga 3. Kemudian juga respiration rate 10 hingga 30 per menit. Dari volume kisarannya antara 250 sampai 400 ml, 50 ml dan setelahnya 50 liter ini kan. Kemudian pasokan gas, pasokan listrik berhubung ke 220 volt. Kemudian juga ada pengendalian infeksi, harus ada alarm sini. Pasokan listrik bisa dimatikan saat mandatory ventilation, kemudian juga tekan selama sistem lebih batas itu ada alarm yang bunyi, ya. Volume tidak tercapai atau terlampaui, ya. Kemudian juga tekanan inspirasi dan tidak tercapai. Jadi ini semua kita sesuaikan dengan speknya BPFK ini sama tadi standar MHRA tadi, ya. Jadi dalam membuat ini kita juga ngaku ini. Oleh karena itu juga kami awalnya sih mengalami kesulitan juga waktu itu, ya. Ini kesulitan karena tidak mudah sekali, tidak mudah untuk membuat ini mesin yang bisa memberikan ini secara konsisten awalnya, ya. Tapi dengan keilmuan yang kami miliki, akhirnya masalah tersebut bisa diatasi pelan-pelan secara bertahap, ya. Jadi kita nggak ngadopsi langsung enggak, ya, tapi kita udah melakukan modifikasi yang luar biasa untuk bisa menghasilkan spek sesuai dengan BPFK maupun MHRA tadi, ya. Jadi tidak kami langsung enggak, ya, kami melakukan modifikasi lumayan agak sudah, ya. Nah, kemudian habis itu kita buat kerjasama dengan PT Land tadi, kemudian membuat ininya produktif ini untuk dikirim ke BPFK untuk dilakukan pengujian, ya. Pengujian kita lakukan pengujian, kemudian juga poli, ya. Ini kita lakukan buat bersama dengan PT Land, Land Industri dan PT Poli Jaya Medical, ya.
Ini kita kirim ke BPK untuk dilakukan uji performa kinerja, ya. Bahan leader volumenya gimana, ya, respiration rate, rasio I, alarmnya, pada levelnya, uji keselamatan, radical safety test, ya, endurance test, ya. Kemudian juga kita memang kerjasama dan bantuin PT ini dengan PT Pelpol Jaya itu terkait dengan sistem elektroniknya maupun software-nya, ya. Agar requirement itu tercapai, ya, tadi, ya, persyaratan yang ada di standar itu juga tercapai, ya. Karena tidak mudah. Ini sebagai ventilator darurat yang kemarin kami juga kami uji di sini, kami ini kan kembangkan bersama industri ini. Yang pertama berbasis resusitator maupun poli PWT poli itu berbasis resusitator. Kalau Tarkov ini pneumatik, kalau Tarkov ini makan oleh sendiri Tarkov. Ya, kami bantuin untuk pengujian. Ya. Kemudian standarnya, ya, kemudian dia mampu menghasilkan untuk volume, ya, kita ya. Kemudian juga ada alarmnya, ya, alarmnya. Kemudian punya sertifikat izin edar tadi, ya, ini, ya. Nah, ini pada waktu itu kita tes, ya, sebelum untuk mendapatkan sertifikat izin edar. Ini kami bersama dengan industri itu melakukan uji tadi, uji dengan manekin di sini, ya, karena pada waktu saat terakhir, ya, karena kami terus yang bawa ke sana rumah sakit itu, nah kami harus ngetesnya nggak boleh pakai manusia dulu, ya. Waktu itu protokol uji kliniknya udah dibuat sama dokter itu menggunakan manusia, akhirnya harus dirubah pada waktu itu menggunakan manekin, ya. Menggunakan manekin dulu, ya. Kemudian juga dibandingkan juga dengan tenaga manusia, ya. Jadi pemberian tadi dengan ini, ya, dengan alat kami ini, ya, dengan ventilator darurat BWT lain ini, ya, dibandingkan dengan ini dengan dengan manusia, ya. Dengan impact dari manusia. Kemudian ya, kita tes di sini dengan manekin, ya. Kemudian juga kita bandingkan nanti dengan manusia. Demikian pula dengan ini yang Tarkov, kalau Tarkov dibandingkan dengan komersial, ya, dengan Hamilton T1, ya. Nah, kemudian itu nanti ada data-data dan kemudian kita lakukan analisis data tersebut, ya. Dan kemudian nah, ini beberapa hasil pengujiannya, ya. Ini misalnya hasil nilai leader volume, ya. Misalnya untuk BBB plan yang satu dengan menggunakan mesin tadi, ya, dengan mesin satu lagi dibandingkan dengan ini dengan pemencetan dengan menggunakan mencet ambu bag manusia, ya. Nah, maka dari hasil analisis itu mesin ini bisa memberikan tidak volume, respiration rate, kemudian rasio I yang lebih bagus dibanding dengan packing manual, ya. Jadi ternyata kita lihat ini dengan mesin tersebut tidak volume yang diberikan itu sangat sesuai dengan yang disetting, ya, sangat sesuai. Misalnya kalau di bagging kan mungkin bisa ini, ya, pas lagi capek mungkin kan bisa masuk, ya. Kalau dengan mesin itu bisa bagus ternyata hasilnya di sini, ya. Bagus. Nah, ini juga sama, ini Tarkov juga sama, kemudian Tarkov ini dibandingkan dengan mesin T1, Hamilton T1 tadi, ya, sebagai pembanding, ya.
Nah, kemudian juga ini pengujian berikutnya itu BWT Poli di rumah sakit, ya, di RSM, ini oleh tim penelitinya dari FKUI dan RSM, ya. Ini kita gunakan ASL 5000 itu lung simulator, cukup persis, alat ini bisa memberikan tidak volume dan sebagainya, umpamanya cukup bagus, ya. Kemudian kita bandingkan juga nanti dengan manual packing, ya, manual packing yang dilakukan oleh tenaga medis, ya. Hasilnya memang sini hasil report yang sampai ke kami, ya, itu dengan menggunakan poli, dengan menggunakan mesin tadi, ternyata hasilnya sangat bagus di sini. Kita lihat, ya, mesin itu warnanya orange, sedangkan dengan BVM tadi, manual packing tadi, itu biru tadi. Nah, kalau dengan poli itu cukup, kita lihat harga nilai sangat bagus, ya. Karena ini. Nah, juga untuk langsung napasnya, respiration rate maupun rasio I-nya, ya, itu juga nilai untuk yang diberikan poli, ya, cukup bagus, ya, bagus. Jadi di sini kita bisa alat ini sebenarnya sangat bagus kalau misalnya saya untuk penanganan COVID tadi, penanganan untuk terutama kasus yang gagal nafas, ya, gagal nafas, kemudian ventilatornya penuh misalkan, ya, itu menggunakan alat ini cukup bagus, cukup oke. Atau mungkin nggak hanya untuk COVID, ya, tapi untuk untuk yang lainnya, gagal nafas lainnya, ya, itu juga sangat bagus sebenarnya. Cuma kita perlu lakukan proses sosialisasi. Biasanya kan mungkin orang sudah sangat percaya dengan mungkin manual packing, ya, tapi kalau misalkan dengan mesin mungkin masih belum percaya, ya. Nah, itu tugas kami itu sebenarnya gimana membuat itu percaya bahwa penggunaan mesin ini bisa menghasilkan tidak volume, laju nafas maupun rasio E yang lebih akurat dibanding menggunakan tenaga tadi, ya, manusia. Nah, kemudian setelah itu kita hilirisasi, ya. Hilirisasi waktu itu akhirnya dapat sertifikat, ya. Ini cuma berlakunya 1 tahun, ini harus diperbagi lagi sih. Jadi ada sertifikat untuk tadi poli, BWT Land, BWT Poli sama Tarkov tadi ada sertifikatnya. Kemudian juga itu dapat, kemudian baru dilakukan proses aplikasi industrialisasi di sini, ya. Ini produksi yang dilakukan oleh PT Land Industri, ya. Mungkin juga nanti untuk yang lainnya seperti BWT Poli juga ada gambar yang kami tampilkan di sini, ya. Kemudian juga ini proses distribusi, ya. Ini seratan ventilator. Kemudian juga ini pada waktu itu kami juga melakukan proses sosialisasi di tengah-tengah pandemi, ya. Jadi kita lakukan lewat daring beberapa kali, ya. Kemudian juga kita lakukan kunjungan ke beberapa rumah sakit, ya, yang ada ventilator tadi, ya. Kita kunjungin, ya. Kemudian kita lakukan proses pelatihan di sini, ya. Pelatihan, kemudian juga mereka juga mengundang dari beberapa rumah sakit terdekat, ya, supaya kami nggak usah main ke sana kemari, ya, karena waktu itu juga situasi sangat pandemi. Tim kami juga semuanya kena semua, alhamdulillah, semua sih waktu karena jalan ke sana kemari, ya. Kemudian juga ini kita datangi juga, kita latih mereka, ya. Kita latih tadi, ya. Ini gambar ini kita latih bagaimana menggunakan ventilator di sini, menjadi ventilator, ya. Apakah tadinya untuk kita tes semuanya nih, kita juga membawa gas flow analyzer dari kami, kita yakinkan ini user bahwa alat ini cukup bagus. Ini dari laporan juga, di laporan dari FKUI, RSM, laporan dari RSSA Malang, ya. Di alat ini cukup bagus, ya. Bisa menghasilkan tidak volume yang relatif stabil, respiration yang stabil,
rasio yang stabil. Ya. Ini juga kita minta feedback waktu itu ya, feedback dari pasien bagaimana pemanfaatan pasien dan feedback dari rumah sakit. Ya. Ya, memang tidak semuanya rumah sakit memberikan feedback ya ke kami, ya, ada beberapa rumah sakit, banyak sekali juga yang memberikan feedback juga ya, data-data hasil pengukuran ya. Tidak semua saya presentasikan di sini. Ya. Ini ya pada waktu kita serah terima ke ini rumah sakit itu biasanya kita kasih dokumen ya, manual pengoperasian alat, manual alatnya juga ya, technical spesifik dari alat tersebut, kemudian juga kita kasih protokol uji pasca pemasaran ya. Kalau uji ini kalau untuk manusia itu seperti apa ininya ya. Tentu saja ini kami dengan bantuan dokter yang membuat protokol uji pasca pemasaran ini karena terkait dengan manusia. Jadi ini sebenarnya kayak protokol uji klinik juga sebenarnya. Kemudian juga form penggunaan alat ya, kemudian juga form kejadian yang tidak diinginkan, misalkan ada adverse event kami juga ya. Dari beberapa yang ini apa namanya yang tersebar di rumah sakit itu ada 1-2 lah yang waktu itu ada kejadian ini apa namanya sebenarnya mati itu aja, mati di tengah jalan waktu itu, tapi kemudian bisa kita lanjutkan tapi belum ke pasien waktu itu ya. Ini kita kasih manual tadi, manual protokol tadi, ini ada contohnya ini memasukkan ventilator pada ini ya, misalkan yaitu ada di dokumen protokol tadi ya, protokol ya, ini semua yang kita distribusikan itu kita lengkapi dengan ini ya. Ini ada beberapa pasien yang pengguna EXPO, jadi pada waktu itu selain ini kita minta direkam ininya saturasi oksigennya ya, apakah ada penurunan atau tetap atau apa ya. Ini memang ada beberapa rekomendasi ya, itu penambahan sensor oksigen. Sebenarnya sensor oksigen sudah kita pasang juga sih, cuma tidak semuanya ya, karena sensor oksigen cukup mahal gitu. Nah, ini tapi ini kemudian menjadi semacam rekomendasi dari rumah sakit user dokter perlu adanya sensor oksigen walaupun di tadi spesifik tadi ya, tapi ini ternyata sangat penting sekali. Ya. Kemudian juga user interface dapat menampilkan parameter dalam bentuk grafik dan numerik. Nah ini sekarang sudah kami untuk versi pengembangan berikutnya itu sudah kami kembangkan juga dengan menggunakan AMI yang lebih menarik. Ya. Terore misalkan ya perlu diperingan dan diperkecil ukurannya, kemudian dipasang di bed mungkin ya. Nah perlu mungkin dimodifikasi, terutama kalau misalnya mau ditaruh di ambulan misalkan ya, karena ini bisa ditaruh di ambulan ya, ditaruh di ambulan untuk proses transportasi pasien dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, misalkan yang jauh misalkan, ini perlu ada bisa dikasih ini bisa di situ ini ya, daripada menggunakan packing bag ini dengan ini lebih bagus sebenarnya ya, karena perlu disosialisasikan terus menerus ya. Karena alat ini kan relatif mungkin sebenarnya ambubiknya sih sudah lama sekali ya, tapi otomatisasi tadi yang mungkin apa namanya ini perlu sosialisasi lebih lanjut ya. Nah, perlu pelatihan on-site tadi, rumah sakit sangat apa namanya, karena tidak semua rumah sakit kami datengin ya, jadi ada banyak juga rumah sakit tapi tidak semuanya bisa kami lakukan ya. Kemudian juga mereka minta informasi tentang ketersediaan suku cadang, itu juga sangat apa namanya, ini suku cadangnya pasang semua sih sebenarnya ya. Nah ini saya coba untuk bahas lagi yang terkait dengan potensi hilirisasi ya, sistem kesehatan lainnya ya. Jadi selain emergency ventilator tadi ya, berdasarkan otomatisasi tadi ya, itu ada beberapa lagi yang sekarang lagi kami kembangkan ya, untuk yang mungkin untuk proses hilirisasi berikutnya ya. Jadi kami sekarang ini sudah tahun 2021 ini mengembangkan ventilator ICU, mechanical ventilator tadi ya. Ini sedikit agak beda dengan yang sebelumnya ya. Ini tingkat kompleksitas ventilator ICU itu ternyata
cukup kompleks yang dibanding tadi ya, ventilator emergency tadi cuma standarnya MHRA, AMI, kemudian juga speknya mudah ventilasinya volume control maupun pressure control. Nah, untuk ventilator ICU ini cukup highly regulated ya, lebih kompleks ya. Nah, kompleks dengan beberapa standar ya, banyak mudah ventilasinya ya, seperti misalkan CMV, CMV for pressure control basic ya. Kemudian ada synchronized intermittent ventilation, ada SEMP, kemudian ada pressure support mode, ada non-invasive ventilation, CPAP, BPAP, ya. Kemudian lagi yang ada itu support ventilation, kemudian ada lagi control, ya. Nah, kita juga comply dengan EMC standar, ya. Parameter yang diukur atau dipantau lebih banyak, ya. Sistem awalnya juga lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya, ya. Ini tahun ini ini kami tahun ini tahun 2021 di sini ya, ini sudah kemarin kami BIMTEK bulan Oktober kemarin dengan teknis ya, terkait dengan ini kita undang dari tim dari BPFK ya, kemudian juga tim dari rumah sakit untuk melihat, untuk mengecek apakah sudah oke atau belum ya. Ini tes masuk ini enggak ini ya. Ternyata dari beberapa masukan dari dokter ya, itu komennya cukup konstruktif, cukup bagus ya, karena dokter ini juga waktu itu sudah ini cukup bagus untuk bisa sayangnya ya, dari hasil ini ya, setting macam-macam tadi bisa dipakai untuk ini. Jadi saya perlu pengujian berikutnya. Kemudian juga dari tim BPFK juga sama ya. BPFK juga melakukan pengetasan tidak volume maksimal ventilasinya, dan alhamdulillah sudah juga lumayan bagus. Ya. Dan kami saat ini alat ini sebenarnya sudah dites di BPFK sekarang ya. BPFK udah hampir 2 bulan ini uji endurance ya, tes semuanya ini report terakhir kami karena model vendornya ada 9 moda ya. Jadi mungkin tidak semuanya bisa tes karena alat yang di BPFK alat ujinya itu belum ada semuanya. Jadi ya kita lakukan ini bisa bahasa yang kita ini kan ya. Semua mudah ya, tadi tidak semua mudah bisa lakukan karena keterbatasan alat ujinya ya. Ini hilirisasi. Jadi kami sebenarnya nama ventilator ICU tadi Venta 9M. Venta itu ventilator Nusantara ya, 9 moda ya. Ya, ini untuk ventilator ICU yang digunakan untuk penanganan pasien gagal nafas ya. Kemudian 9 moda ventilasi ini comply dengan standar ISO 806012/2020 ya. Dengan mudah ventilasi pressure regulator volume control, kemudian juga mudah dioperasikan atau diperbaiki maintenance ya. Kemudian AMI-nya menarik ya. Sistemnya itu berbasis PLC karena kami kemarin pakai PLC karena pengen cepat-cepat tadi ya, juga ya. Jadi satu untuk prosesnya pakai PLC, tapi kami juga mengembangkan yang ininya untuk interface ke sensor-sensornya pakai board ya, pakai PCB ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada mungkin ada kerusakan itu gampang di maintain langsung ya. Jadi tinggal beli aja PLC, kemudian tinggal isi programnya ya. Ini paten ciptanya sekarang lagi kami lengkapi di sini ya, latihan sambil menunggu hasil tadi ya. Kemudian semua kami sudah melakukan penjajakan dengan mitra industri ya, terutama untuk persiapan uji klinik ini ya. Tahap penjajakan kami sudah kunjungan, kami juga sudah bawa alatnya ke sana, dites sama tim mereka juga kami perlihatkan ya. Kemudian juga PT Polijaya Medical ini juga saat ini menjajakan ya. Nah, ini memang industri itu pengennya tinggal ini ya, tinggal manufaktur itu aja ya, tanpa harus menyediain dana untuk ini, untuk membuat ini tadi untuk uji klinik kan biasanya kan butuh
Butuh paling tidak 5 buah ventilator. Mereka memang keberatan kalau harus mengeluarkan dana untuk membuat 5 prototip tadi, karena ini prototip lumayan itu cukup lumayan juga ya. Nah, ini pusat unit pengembangannya itu pusat riset elektronika di mana kami bekerja sama timnya, juga lumayan agak banyak juga tim ini ya. Kemudian juga klaster industrinya, teknologi digital, manufaktur, kemudian juga untuk kesehatan sini ya. Nah, selain ini ya, ini saat ini ya kami sedang melakukan uji BPN, sudah hampir selesai kayaknya ya. Apa namanya ya, cuma laporannya belum kami terima ya. Ini cakupan ujinya ada uji kinerja performance tadi ya, dengan beberapa ventilasi tadi, kemudian ada keselamatan kelistrikan, uji independen, dan uji untuk sistem mudah ventilasi ya. Kami sebenarnya sudah melakukan uji IMC juga di tempat kami di BWT, yang dulu BWT ya, sekarang BRIN ya. Sudah apa namanya kita lakukan uji IMC juga ya, uji radiasi ya, maupun uji ini ya, apa namanya community ya. Nah, target riset yang dilakukan ya, kami memang sekarang lagi terus nyari-nyari ini apa namanya industri ini ya, dari industri Pelujaya ini sebenarnya sangat tertarik ya, tapi kalau harus apa namanya memproduksi membuat prototip untuk uji klinik kayaknya juga agak keberatan ya. Kemudian juga joint development yang potensi itu PT Windar Engineering, mereka punya alat-alat yang digunakan untuk membuat valve, karena di sini ada kuncinya itu valve ekspirasi, sifat inspirasi, ini harus kita manufakturing sendiri ya, karena ini kunci di situ ya. Jadi valve itu yang sekarang kami buat ya, kami tes dan lumayan, alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Soalnya kalau kita beli dari luar negeri dan harga cukup mahal, dan mereka mungkin akan tanya-tanya juga kalau terlalu banyak, mereka curiga juga ini apa ya, karena nggak dikasih juga. Oleh karena itu untuk tadi kelangsungan ini komponen khususnya valve inspirasi dan valve ekspirasi itu kita manufaktur sendiri ya. Jadi ini tahap berikutnya itu ini apa namanya pembuatan 5 buah prototip ini masih kendala pendanaan ya. Kami kecuali kalau misalnya nanti ada LPDP yang bisa untuk membuat 5 buah prototip, kemudian untuk uji klinik, karena BRIN menyediakan juga, tapi untuk uji klinis tadi hanya untuk biaya uji klinik, sebenarnya tidak menyediakan ini pembuatan prototip ya, karena lumayan juga agak mahal ya. Jadi mungkin bisa nanti kami usahakan lewat skema pendanaan dari LPDP ya. Ini kami juga sebenarnya selain ini, kalau waktunya masih ada waktu, saya akan sedikit cerita pengesetan telemedicine ya untuk layanan kesehatan. Ini kami kembangkan tahun sebelum pandemi kemarin sebenarnya ya. Pandemi ya. Jadi ini apa namanya layanan kesehatan dengan menggunakan telemedicine, ini sudah ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2009, penyelenggaraan pelayanan telemedicine antara fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ini telemedicine ya, pemberian apa namanya pelayanan kesehatan jarak jauh ya, profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang membutuhkan informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, pendidikan berkelanjutan, penyedia layanan kesehatan untuk peningkatan kesehatan individu. Ya. Kemudian ini konvergasi telemedicine yang kami kembangkan di BWT ini, sebenarnya BRIN ya, sekarang BRIN. Ya. Nah, ini jadi di sini ada beberapa alat kesehatan, alat medis yang bisa kita integrasikan di sini, nama telemedicine station, ada stetoskop elektronik, ada USG, ya. Ada EKG, ada ultrasound monitor, kemudian juga ada KTP reader, ya. Ini ditaruh di tempat konsultasi, misalkan saja kayak puskesmas atau rumah sakit, ya. Mungkin nanti ini ada rumah sakit di rumah sakit rujukan misalkan, ya. Tipe A atau tipe B di sini yang memberikan jasa konsultasi, ya. Ini apa namanya
nanti bisa ada pertukaran data di sini, ya, ada data tadi, data MMR, ya, data rekam medis, kemudian juga ada lagi data-data terkait vital sign, EKG, data vital sign, data USG dan sebagainya, ya. Nih, nah di sini ada server di sini, ada MR server, ada server, ada video conference server, ya, dan sebagainya, ya. Ini saat ini kita mengembangkan infrastrukturnya, ya, pengembangan ini radio terutama, ya. Kalau yang untuk dengan internet dengan mobile ini udah oke. Ya, ini kemudian kalau gimana kalau misalnya remote yang harus menggunakan jaringan radio, ya. Kemarin kami coba untuk tes dulu di laboratorium, ya. Kalau yang untuk lewat internet atau lewat mobile sih udah oke, udah jalan dengan baik, ya. Tapi radio memang baru bisa ini kadang-kadang kalau untuk data yang besar dia masih agak kurang bagus ininya. Jadi kalau percakapan dan sebagainya, konsultasi dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan baik. Atau pengiriman sinyal EKG bisa dilakukan. Kalau USG agak sedikit sedikit. Ya. Nah, ini kita juga di dalam telemedicine di sini itu ada juga pengembangan prototip Wi-Fi, ya, high fidelity, ya, sebagai Wi-Fi, ya. Ini kita lakukan, ya. Tes dengan menggunakan citra, ya, maupun dengan menggunakan sinyal EKG, ya. Dan apa namanya kita lihat di sini ininya cukup lumayan bagus ini, ya. Ya. Kemudian ini tadi selain mengembangkan sistemnya tadi telemedicine, ya, ada server, ada hardware, ada ininya tadi software ini, ya, telemedicine. Kita juga mengembangkan alat kesehatannya sih sebenarnya, ya. Jadi alat kesehatannya kita kembangkan EKG 12G di sini, kemudian juga vital sign monitor, ya. Ini kita tes, kita ini dulu tes, hasilnya cukup bagus, ya, kita validasi dengan komersial, ya, pengujian, ya, pengujian manusia akhirnya cukup bagus nih, ya. Ini pengembangan telemedicine, ya, ini untuk terkait dengan visualisasi, ya. Kemudian juga apa namanya kita gunakan standar DICOM, ya. Kemudian juga untuk sinyal analisis, ya, itu bisa untuk EKG, ya, visualisasi sinyal EKG, stetoskop, sinyal apa namanya jantung, ya, sinyal detak jantung, ya, kita kembang juga di sini, ya. Kemudian juga pengembangan ini apa namanya berbagai moda ini, moda apa namanya aplikasi untuk jenis ini kan, ya. Kemudian juga data converter karena untuk berbagai jenis itu kadang-kalanya perlu ada semacam converter, ya. Nah, kemudian ini kalau misalnya saja tadi sistem apa namanya medicine itu tersengaja kan itu data medis kan lumayan besar sekali, ya. Ini bisa dan ininya apa namanya selain besar juga mungkin dari berbagai sumber, ya, dan sebagainya itu kan apa namanya formatnya kan macam-macam di sini, ya. Ini perlu ada semacam sinkronis tadi, ya, konverter tadi, ya, supaya bisa di apa namanya disimpan di dalam server, ya. Ini kalau kita gunakan tadi prosesnya di artificial intelligence, ada machine learning, learning, ya. Kita ini kan, nah ini roadmap-nya sebenarnya kami pada posisi sekarang ini beberapa sudah kami lakukan di sini, seperti misalnya saja kayak penggunaan apa namanya yang sekarang masih konvensional algoritma tadi untuk proses segmentasi, kemudian juga nanti ke depan itu kita gunakan ini deep learning tadi untuk diagnosis diagnosa, ya. Kemudian dan beberapa algoritma di sini yang bisa kita ini. Nah, ini sebenarnya kami di sini sebenarnya mengajak rekan-rekan mahasiswa atau mungkin mahasiswa S1, S2 atau S3 untuk sama-sama mengembangkan di sini. Ini kami tampilkan di sini sebenarnya untuk mencari partner riset sebenarnya kami, ya. Ini kemarin sudah kita akan uji coba ini alat ini rumah sakit Puskesmas, ya, dan ditaruh di rumah Puskesmas Pasar Kemis, ya. Ini
Nah, ini ada di rumah sakit, ya, Raja, ya, ini beberapa taruh di beberapa puskesmas. Ya. Memang sebelum ini kita tes apakah ini semua sudah layak atau belum, misalkan. Ya. Dokter sih komennya dokter dari hasil survei dokter sih bisa dipakai sih ini ya. Ya. Ini riset telemedicine. Ini sebenarnya yang kami produk kedua yang sebenarnya kami coba untuk kami kerjasamakan. Ini sebenarnya dari kami kerjasama dengan PT Polijaya Medical sih ini untuk membuat alat ini dari tes tadi. Ya. PT Polijaya ya. Bisa manufaktur casing dan sebagainya. Sedangkan untuk elektronik sih kami softwarenya sih kami kembangkan. Ya. Dan untuk casing dan sebagainya itu bisa di Polijaya Medical ya atau integrasi sama mereka ya. Nah, ini apa namanya sistemnya itu sudah dites keselamatan kelistrikan IMC-nya ya. Kemudian sistem telah digunakan untuk layanan tadi penyakit jantung tadi maupun untuk kehamilan itu saat ini katanya kami tampilkan tadi saya untuk ini ya. Beberapa puskesmas dan rumah sakit di Tangerang, di Kota Tangerang Selatan, ya, perlu uji validasi keseluruhan tadi, ya. Alat ini mungkin bisa disertifikasi sih sebenarnya. Ini kita kerjasama dengan PT Polijaya tadi untuk manufaktur tadi, ya. PT Polijaya apa namanya medical, kemudian juga dengan industri itu PT Global Jaya Elektronik karena dia punya fasilitas untuk manufacturing PCB dan sebagainya, ya. Sekarang itu terima kasih dari saya apa namanya terkait dengan ini tadi presentasi tadi. Ya. Ini pertanyaan lumayan cukup banyak ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Pratanduk Sono atas penyampaian materinya. Kita lanjutkan ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama dari Pak Pandu Santoso ya. Secara faktual pengadaan alkes impor dari luar masih tinggi dan birokrasi yang panjang dan banyak pandangan ada mafia alkes. Mohon pencerahan peran pemerintah untuk menggiatkan alkes produksi alkes dalam negeri, terutama alat yang berteknologi tinggi seperti MRI, USG 3D, USG pembuluh darah, alat fisioterapi, dan lain-lain. Terima kasih. Memang sih Pak, kalau menurut hemat kami memang peran pemerintah itu apa namanya harus ini ya, misalkan gini terkait TKDN. Kalau misalkan produk di dalam negeri sudah ada produk yang TKDN-nya itu tinggi, tingkat otomatis ya barang dari luar negeri nggak boleh masuk. Seharusnya kan seperti itu, ya Pak ya. Jadi harus istilahnya Pak ya. Harus benar-benar peraturan tadi harus benar-benar ditaati, misalkan kalau TKDN tinggi ya oke, barang-barang yang dari luar seharusnya ditahan, nggak boleh ini ya, nggak boleh, harus produk dalam negeri harus lebih diutamakan sih seperti itu ya, kalau ada tingkat TKDN-nya. Tapi kalau misalkan saja tingkat TKDN kita rendah, mungkin ya udah barang dari luar kan oke, bisa bebas saja gitu. Tapi kalau misalkan TKDN rendah dibanding ada produk roka yang TKDN-nya itu tinggi, karena ada peraturan pemerintah tadi ya. Kalau misalkan 50% otomatis barang-barang produk-produk impor nggak boleh ini ya. Itu sih harus tegakkan peraturan sih Pak. Tapi kenyataannya itu tidak gampang juga sih Pak, tidak gampang, susah juga itu. Kami sebenarnya apa namanya selain ini tadi kami juga mengembangkan USG juga sih Pak. USG kami kembangkan juga, tapi nggak kami pertemukan tadi sini. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya keberpihakan kepada produk dalam negeri kayaknya juga masih sekedar ini, kayaknya belum ditegakkan benar-benar itu. Ya. Saya nggak tahu mungkin karena mafia atau gimana nggak ngerti ya. Tapi kemudian bukan besar itu. Jadi dokter mungkin ada apalah, atau mungkin praktisi medis mungkin lebih percaya dari produk luar negeri dibanding produk dalam negeri seperti itu. Tapi kalau misalnya saya apa namanya ada peraturan tadi yang TKDN-nya itu di dalam negeri yang lebih besar, otomatis barang-barang dari luar nggak boleh masuk seperti itu.
Itu Pak Win kayak saya Pak. Makasih juga. Baik. Saya jawab juga itu. Karena pengalaman seperti itu ini ya. Kenyataannya seperti itu. Jadi ada apa namanya? Walaupun mungkin kita kadang-kadang sudah susah payah ini, tapi ternyata ya kadang-kadang nggak dipakai misalkan. Ini juga gitu loh. Apa yang sempat ini misalkan ya, pakai tidak digunakan lagi misalkan ya Jinus atau apa misalkan. Pertanyaan berikutnya nih Pak, ini Ya, Pak. nggak tahu nih menyangkut Ginus ini kalau agak ya mungkin sensitif ya kalau memang tidak harus dijawab gitu kan ya mungkin supaya nggak menyinggung membuat persoalan baru. Dari Pak Herman Kartolo ini, pada bulan April 2021 digunakan Ginus untuk pemeriksaan COVID-19, namun hanya beberapa minggu saja penggunaannya di stop. Mohon informasi mengenai efektivitas penggunaan Ginus dan mengapa sekarang tidak digunakan lagi dan terkesan mubazir dan merugikan pihak yang telah membeli alat Ginus tersebut. Iya. Ya, mungkin memang saya juga dengar juga sih masalah apa namanya masalah Ginus itu. Cuma saya mungkin kapasitas saya untuk jawab kayaknya agak ini Pak, mungkin lebih bagus tanya baik. Ya. kepada Pak Kuat. Saya mau jawab nanti daripada salah saya. Ya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri. Ya, ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, hasil riset seperti apa yang direkomendasikan untuk penanganan pasien COVID-19 skala emergensi atau lingkungan sekitar termasuk gagal nafas? Hasil riset seperti apa itu Pak ya? Ya, ini hasil riset seperti apa yang direkomendasikan untuk penanganan gagal nafas biasanya salah satu ya ventilator Pak, gagal nafas untuk ini. Tapi biasanya sebelum orang tersebut gagal nafas, itu biasanya dikasih pernafasan dulu, bantuan pernafasan dengan namanya high flow HFNC itu Pak. Jadi oksigen dikasihkan, misalkan dia masih tegas misalkan untuk mengatasi gangguan pernafasan, dia masih sadar masih ini ya pakai HFNC itu. Tapi kalau misalnya sudah agak parah, udah apa namanya, sudah harus ada alat bantu pernafasan, ya pakai ventilator mungkin salah satu ini ya solusinya mungkin ya. Nah kalau yang ini itu sebenarnya kalau misalkan rumah sakit itu penuh ventilator dipakai semuanya, nah itu bisa pakai ini dulu, pakai apa namanya, pakai resusitator tadi Pak. Nah, ini sebenarnya resusitator sih, alat bantu nafas ini sebenarnya. Yang bisa setting tidak volumenya berapa, RR-nya berapa dan sebagainya ini. Itu seperti itu. Bisa direkomendasikan untuk pasien gagal nafas sebenarnya alat ini. Baik, pertanyaan nomor 2. Seperti apakah tindakan medis apabila melihat ada warga seseorang yang mengalami gagal nafas sebelum ditangani tim medis? Nah, Samuel itu mungkin lebih banyak ke dokter ya itu Pak, nanya untuk dokter itu Pak, ya. Itu Pak. Baik. Mungkin nomor 3 kalau gitu. Ya, itu. Ya, nomor 3. Apakah riset atau rekayasa alat ventilator yang Bapak dan tim gunakan sudah terdaftar di BPOM atau sudah Pak. Ini dari Kementerian Kesehatan Pak. Jadi apa namanya itu sebelum dipakai di masyarakat, dipakai di tadi ini itu sudah ada ininya apa namanya, sudah ada izin edarnya Pak. Jadi ada izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kalau enggak kan enggak berani Pak kita distribusi ke rumah sakit tanpa potongan. Dan kita membuat ini juga ada standarnya. Jadi kita juga enggak asal buat itu loh. Kemudian juga dites beneran Pak sama dokter, tim dokter semua Pak. Jadi apa namanya ini betul dari RSM FKUI misalkan ya. Kemudian juga dari SSA Malang, mereka kan di dokter yang apa namanya yang sangat ini sekali itu loh, namanya sangat apa namanya ya, bisa percayalah soal ini mana yang untuk uji ini. Kemudian juga habis itu kami kan presentasi di Kementerian Kesehatan juga Pak, ada tim khusus yang menilai Pak. Jadi tidak ini apa namanya, mereka kalau lulus enggak gitu loh ini ya. BPFK juga sama, lulus enggak dikembangkan itu aja gitu. Itu ininya, jadi tegas juga mereka sebenarnya Pak. Jadi bukan kita saring cincang-cincang enggak, sama sekali. Jadi benar-benar apa namanya diuji benar-benar sama mereka, dan mereka
Kalau nggak lulus ya nggak lulus, bilang gitu. Kami kan selain ini kan mengetes yang lain, Pak. Kemarin kayak DDR misalkan, di bidang radiografi digital, kita kan buat juga bersama dengan UGM. Nah, itu ngetesnya juga merata benar-benar itu. Jadi ini apa namanya, kurang ini, lulus nggak lulus. Akhirnya kita modifikasi lagi, kita perbaiki, akhirnya lulus semuanya. Jadi seperti itu. Jadi tim BPFK, tim Kementerian Kesehatan, kemudian dokter-dokter itu, ya saya sangat percaya sama mereka gitu loh. Mereka bekerja dengan sangat baik dan sangat profesional, walaupun apa ya namanya ya, ini kan nggak maksudnya nggak wah ini teman ini enggak sama sekali. Jadi kami juga apa namanya bisa mengapresiasi gitu. Jadi ini cuma ini nanti itu kalau ke masyarakatnya itu tadi orang masih ini kanal baru, katanya wah masih takut atau apa, itu karena itu perlu adanya sosialisasi terus-menerus tadi, Pak. Dan ini juga, ini kan kami kan masuk ke katalog inovasi. Katalog inovasi itu kan waktunya juga terbatas, seperti satu tahun harus diperbaiki lagi, misalnya. Nah, apa namanya seperti itu. Jadi bukan katalognya kan cuma satu tahun sana diperbaiki itu. Gitu. Jadi ini Pak, jadi tim ujinya lumayan ketat. Jadi enggak ini. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana penerapan dan pengembangan antarmuka fasilite yang di-embedded pada alat resuscitator ini demi se-user friendly mungkin pengoperasiannya dalam kondisi kedaruratan hidup pasien? Ya. Untuk ini Pak, untuk tahap pengembangan berikutnya, kemarin kan masih pakai plat yang biasa itu Pak, karena kan kami alat ini kan cuma harganya juga sangat murah, cuma 20 juta, 25 juta lah. Untuk tahap berikutnya ini kemarin sesuai dengan rekomendasi para dokter, ya, para dokter, akhirnya kami buat tampilan HMI yang cukup menarik, cuma ini masih tahap pengembangan, jadi nggak kami rilis di sini. Jadi apa namanya itu kita gunakan grafik, ya, tadi ada grafik tidak volumenya, ada apa namanya grafik ini respiration-nya, pressure-nya, ya, airways pressure-nya, ya, kemudian juga ada numerik yang tadi apa namanya hasil pengukuran tekanan, kemudian juga misalnya oksigen, saturasi oksigennya, ya, VO-nya, ya, saturasi oksigennya itu kami tampilkan, ya. Jadi untuk model yang baru itu apa namanya HMI-nya lebih menarik, cuma mungkin industri belum ini kerjasama industri masih apa namanya belum apa namanya, nanti kan itu perlu pengujian lagi masalahnya, jadi belum difabrikasi secara massal gitu. Itu usaha dilakukan itu karena rekomendasi dari para user, kalau bisa ada HM-nya lebih menarik, jangan yang kecil kan susah dilihat misalnya, ya, mereka ini yang kelihatan jelas di situ. Seperti itu. Ini fase versi berikutnya dari ini. Yang tadi. Baik. Pertanyaan berikutnya nih Pak, bagaimana respon dari pihak rumah sakit terhadap utilitas alat medik ini? Ya, respon rumah sakit kemarin gini Pak, memang masih, kalau saya bilang masih cukup rendah ya Pak. Jadi apa namanya dipakai juga sih, juga, tapi ada juga yang pakai rumah sakit besar mungkin nggak pakai, yang rumah sakit kecil ya, kayak di Persi yang ada di misalnya di Pacitan atau di mana itu mereka pakai juga, tapi kalau yang rumah sakit tipe besar kayaknya udah ngetes juga, tapi kayaknya belum tes ke manusianya gitu, seperti itu. Tapi kemarin dari hasil survei yang kami lakukan itu sekitar 30-40% lah dari alat yang kami kirim ke rumah sakit sudah dipakai semua itu. Gitu. Baik, berikutnya nih, kalau sertifikat tadi sudah dijawab ya. Ada dasar kebutuhan apa atau need analysis apa saja sehingga perlu diterapkan PLC pada alat ini? Apa akibatnya terhadap kemudahan operasional dan delay yang terjadi karena adanya ladder programming PLC terkait?
Ya. Yang pertama gini Pak, kenapa waktu itu kita pakai PLC ya Pak ya? Sebenarnya kan biasa pakai PCB itu, pakai desain sendiri, kami desain sendiri PCB itu. Nah kemarin karena kami di apa namanya ya, supaya harus dalam waktu singkat harus ada hasil gitu. Ya ini kan 1 tahun harus ke BPFK Pak, harus diuji Pak, diuji. Ya. Nah, itu kan otomatis kita harus cari alat yang kalau kita kembangkan sendiri PCB kan butuh waktu agak lama ya Pak ya. Akhirnya kami cari PLC tadi. Nah, PLC mungkin bisa kita pakai dan apa namanya cukup robust Pak ya, PLC. Ya, sampai sekarang dites berhari-hari masih oke aja sih. Ya, jadi kami ini seperti itu pegangannya ya karena waktunya pengembangannya sangat singkat dan harus mendeliver produk dalam waktu yang cepat, ya itu yang satu alternatif waktu itu PLC ini ya. Waktu itu kita juga mau pakai yang modul microcontroller itu STM32 karena kami sudah terbiasa dengan ST Micro ya. ST Micro kan biasanya kami pakai untuk apa namanya merancang alat medis kami. Ya, tapi waktu itu waktunya sangat singkat, ya. Kan dalam waktu bulan ini harus selesai itu kan. Nah, pasal kita cari solusi yang kira-kira gampang yaitu dengan PLC dan interface-nya ternyata juga pakai PLC itu nggak gampang susah karena interface sensornya itu terutama ya. Kalau kita pakai microcontroller karena sudah ada presentasi sudah ada jadi lebih mudah itu sebenarnya ya. Tapi kalau begitu pakai PLC tadi kita harus membuat rangkaian interface sensor tadi. Ya, itu aja yang jadi kendala kami. Tapi alhamdulillah kami bisa mengatasi kendala tersebut dan dari hasil pengujian kemarin itu kayaknya masih oke dari data-data yang biasa. Baik, berikutnya bisa dijelaskan uji IMC apa saja yang dilakukan? Ya. Berapa besar TKDN dan berapa TKT ya tingkat kesiapan teknologi pada alat ini sampai dengan saat sekarang? Ya. Sudah ada berapa versi yang dipasarkan dan masih tahap uji teknis serta klinis? Wah, pertanyaannya banyak sekali. Ya. IMC dulu ya Pak ya. Jadi ya. Apa namanya di tempat kami di lab di BRIN itu kami BPWT itu ada kita punya lab IMC Pak. Lab IMC apa namanya itu bisa ngetes kayak ini apa namanya emisi radiasi yang dipancarkan dari situ dari mana ke apa namanya ventilator tadi ya. Kemudian juga ada lagi immunity test itu ada juga ya. Ini immunity test itu ada beberapa alat yang bisa ini apa namanya untuk beberapa pengetesan tadi yang kalau immunity kan agak merusak ya Pak ya. Itu ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan di tempat kami. Jadi masih kalau untuk yang IMC itu masih uji mandiri Pak, uji yang kita lakukan ya karena BPFK kan nggak punya lab IMC ya. Jadi itu lakukan sendiri. Ya. Sejauh ini kemarin apa namanya oke. Jadi kami ada reportnya sih tadi belum saya presentasikan di sini report hasil pengujian dengan IMC emisi radiasi maupun immunity ya. Kemudian apalagi tadi Pak ya? TKDN sama TKT ya, Pak. Kemarin sudah dinilai sama tim dari PKT waktu itu dari BRIN juga sih Pak. Waktu itu BWT TKDN-nya sudah dihitung itu sudah di atas 55%, 60 atau apa itu saya lupa Pak. Tapi sudah dihitung kemarin dari tim ini. Yang jelas di atas 50 kemarin Pak. Di atas 55 kalau nggak salah. Itu. Karena kan hampir sebagian tenaga tadi ada research and development kan kita ada apa namanya dari lokal ya Pak ya. Komponen beberapa komponen kan sekarang bisa kita manufacturing sendiri kayak misalnya tadi inspiration pressure maupun expiration pressure itu kan biasanya kan impor. Nah itu sekarang bisa kita manufacturing sendiri ya. Expiration-nya kemarin kita manufacturing sendiri. Jadi beberapa kita manufacturing. Dan mungkin kita beli itu PLC-nya kita beli sama beberapa valve yang apa namanya kayak proportional valve, kayak solenoid valve itu masih kita beli ya Pak ya. Kemudian juga pengerjaan ini bisa dilakukan dengan tenaga dengan bahan-bahan lokal untuk casing untuk beli Pak. Dan sebagainya. TKT sudah tingkat berapa? Hitungan dari tim
PKT waktu itu tim saya lupa pusat apa ya itu tim P atau apa itu sudah di atas 55% sih ini ya. Tapi kemungkinan bisa lebih tinggi lagi. Kemudian TRL-nya ini kan TRL itu teknologi readiness level. Ini kalau sudah uji klinik TRL-nya bisa 7 lah, 8 Pak nanti bisa. Sekarang mungkin masih 7 ini kayaknya. Soalnya dia sudah bisa berfungsi di hampir di lingkungan yang sebenarnya. Gitu, Pak. Sudah ada berapa versi ini yang sudah dibuat? Kita memang baru mengembangkan saat ini kita menggunakan 2 buah prototip ventilator ICU, Pak. 2 buah. Sama ininya, sama versinya. Nanti versi berikutnya itu mungkin di dalam ventilator tadi itu sudah ada, mungkin kita kasih pakai blower lah. Sekarang kita kan masih pakai tadi kompresor tadi, kompresor dari eksternal kompresor. Tapi di daerah-daerah terpencil tertentu kan mereka kan nggak mungkin beli kompresor itu, Pak. Waktu itu mungkin ada beberapa alternatif naruh kompresor di dalam ventilatornya itu atau mengganti dengan blower yang mungkin lebih murah ini ya. Itu yang sekarang lagi kami pikirkan ini ya. Tapi untuk tahap pertama, pengujian pertama itu mungkin kompresor dengan ini terpisah tadi. Tapi untuk versi berikutnya itu kami akan menggunakan blower tadi. Jadi mungkin lebih compact lagi, mungkin juga bisa dipakai di tempat-tempat kecil misalkan, atau di rumah sakit yang biasa lah, tipe C yang ada dokternya gitu. Jadi versi pertama, tapi ada 2 jenis, dua itu. Baik, berikutnya dari Pak Sugeng Rianto, tapi ini tadi sudah ada jawabannya ya, selain yang ventilator tadi telemedicine ya. Sudah. Lanjut lagi Pak Gunawan Cahyadi ya. Bagaimana alat ini dapat juga digunakan untuk kasus gejala henti jantung, gagal jantung, sesak napas akut dan sejenisnya lah. Apakah ada contoh kasus-kasus nyatanya kah? Yang ini Pak, untuk yang ventilator ini mana? Yang untuk yang telemedicine apa ya Pak ya? Soal telemedicine kan sebenarnya kan bisa dipakai untuk orang itu Pak, untuk penanganan tadi Pak, tapi penanganan versi awal aja Pak. Sebelum taruh di rumah sakit misalkan saja dokter bisa ngasih masukan ke pasien untuk melakukan suatu tindakan tertentu, misalkan personal atau apa, supaya sebelum dibawa ke rumah sakit, telemedicine seperti itu ya. Ini ya. Jadi misalnya saja di puskesmas, mungkin dokter yang ada di rumah sakit bisa, dokter pasien nggak perlu ke rumah sakit, dia bisa ngasih advice ya. Sejauh ini yang kemarin dari uji coba telemedicine di mana, di Pasar Kemis Balaraja itu kan pernah untuk layanan telemedicine, itu mereka dokternya ngasih masukan aja ke pasien-pasien, nanti kalau seperti ini dicek pertama diperiksa dulu Pak jantungnya, diperiksa, terus kemudian habis itu tim dokter ngasih ini masukan, ini kamu sakitnya aritmia apalah gitu, itu nanti solusinya harusnya gini-gini nih. Dokter itu yang mungkin bisa melakukan seperti itu, tim dokter kardiologi seperti itu yang di rumah sakit. Kemudian habis itu mereka nanti kalau ada gejala ini ya mungkin bisa di rumah sakit karena kan kalau hanya periksa dengan tindakan medis kan luas itu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Tandi, Pak. Ya. Dari Pak Tandi, seberapa jauh material komponen-komponen yang digunakan itu aman bagi sistem pernapasan itu sendiri, jangka pendek maupun jangka panjang? Standar apa saja yang digunakan? Klasifikasi materinya termasuk grade apa? Bagaimana proses audit terkait kualitas dan kondisi materialnya selama umur pakai? Ya. Banyak nih pertanyaan. Jadi yang resusitator tadi Pak, jadi kita lakukan ini Pak, jadi bahan-bahan yang digunakan baik untuk ventilator ICU maupun resusitator tadi grade medis Pak, ya mahal, jadi semua bergrade medis. Nah untuk resusitator, kasus resusitator misalkan, itu kemarin kita ngadain tes longevity test Pak, kita tes apakah misalkan kurun waktu tertentu dia sudah rusak atau apa, itu kita tes. Jadi secara medis kan bisa terjamin, misalnya ini alat itu sudah dipakai untuk mengumpal sekian
sekian ribu kali misalkan, ya, ratus ribu kali misalkan, apakah ada crack atau ada apa misalkan, itu kita lakukan longevity test kemarin Pak, ini sudah kita lakukan, dan bahan-bahannya juga kita menghindari, kita mengikuti standar, kita menggunakan bahan-bahan yang grade medis, misalnya kayak ambubek yang nggak pakai latex, tapi yang ambubek yang sesuai rekomendasi ini apa namanya standar kesehatan, ya. Jadi kita ikuti standar kesehatan itu Pak untuk membangun ini. Jadi komponen juga bukan komponen sembarangan, ya, tapi medical grade komponen. Itu. Memang kami belum ngetes sampai ini, tapi yang sekarang kita tes itu yang kemarin yang kalau untuk ventilator ICU itu ya ini tes endurance test itu sekarang berapa hari, 15 hari atau 30 hari itu Pak. Kita tes untuk tes ada failure atau tidak, seperti itu. Ya, kalau yang resusitator kan cuma dua hari 2 malam itu Pak, 48 jam. Ya. Nah, kalau kadang-kadang ada yang nggak kuat, engkol nggak kuat bisa patah atau apa itu bisa juga, ya ada kejadian gitu. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin pengujian hasilnya oke. Dan uji tes longevity test untuk kita juga dengan beberapa ambubek Pak, 4 ambubek itu kita tes di situ juga. Nah, ternyata apa namanya ya ada penyimpangan ya satu ambubek dengan ambubek yang lain, tapi tidak terlalu signifikan sekali. Ya. Kalau juga kami ini kan publish itu begitu Pak. Jadi medical grade semuanya Pak, medical ini ya, alatnya apa namanya yang digunakan mulai dari selang dan sebagainya juga kita pakai grade medis semuanya. Gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ferry. Beberapa ventilator seperti Hamilton model G5 bisa pakai sensor oksigen merek Envitec, yang tipe baru harus dari merek Hamilton sendiri. Untuk ventilator merek GE, sensor oksigennya harus dari GE. Sementara buatan BRIN itu bisa pakai merek apa saja ya Pak? Karena sensor oksigen ini dalam waktu tertentu harus diganti kalau tidak bisa bekerja lagi. Pak. Ya, betul Pak. Ya, memang sebenarnya masalah sensor oksigen itu lifetime-nya kan juga terbatas ya Pak ya. Saya lupa kemarin Pak, kami pakai sensor untuk oksigen, saya lupa saya Envitec atau apa tuh Pak. Itu kami pakai kemarin Pak, saya lupa ya Pak. Jadi untuk ini apa namanya untuk sensor oksigen itu kami dapat dari Tokopedia sih waktu itu. Tokopedia. Saya kurang tahu kemarin apa namanya Envitec atau apa lupa saya. Sensor untuk sensor oksigen. Tapi itu biasanya sensor oksigen memang ada lifetime-nya dia, ya, ada lifetime-nya. Tapi saya kemarin kita pakai itu karena kita juga ada untuk oksigennya ada kalibrasinya juga sih Pak untuk ininya setting nanti ya pada waktu udah pasang nanti ada kita rekalibrasi lagi supaya bisa terjaga. Ya. Masa lupa merek sensornya Pak. Nanti kawan-kawan bisa saya perlihatkan nanti Pak. Baik, ini lanjutannya ya. Seandainya ada pihak yang mau tanya-tanya produk Bapak, apakah boleh kontak WhatsApp-nya Pak? Terima kasih. Boleh Pak, silakan. Ya, 0822 62066 292 Pak. Ya. Baik. Ya. Berikutnya dari Pak Gunawan ya, bagaimana perolehan komponen-komponen elektronik pendukung alat ini? Apakah impor? Bagaimana pembuatan PCB terkaitnya? Apakah fully integrated? Berapa layer yang digunakan? Kalau yang ini, yang apa namanya, yang ini ventilator, ya ini cukup 2 layer aja sih Pak, 2 layer. Kami kan punya alat untuk membuat PCB itu Pak, CNC mesin yang dipakai untuk membuat PCB. Untuk tahap pembuatan PCB kita menggunakan mesin CNC yang kami, khususnya untuk yang interface sensor tadi, sensor ada board, kemudian ada apa namanya, ada ini ya, ada PLC-nya ya. Tapi kalau untuk yang PCB yang lain, yaitu misalnya kayak yang untuk EKG, yang telemedicine yang kami buat, itu kami pakai 4 layer itu Pak, 4 layer. Nah 4 layer apa namanya, kami manufacturing di sana di apa namanya untuk mounting, kemudian mounting di PT Global Jaya Elektronik. Jadi memang harus ada banyak PCB yang kami komponen banyak yang karena mereka kan biasanya kan nggak mau 1, biasanya kan 5 atau 10 biji ya untuk mounting, tapi mountingnya lebih
relatif lebih murah kalau di tes dokter sendiri begitu. Yang untuk yang EKG kayak gitu ya, untuk yang USG itu apa namanya, kita menggunakan 4 layer itu. Yang EKG 4 layer. Tadi saya tampilkan itu pakai 4 layer itu. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso. Pak. Dari Pak Pandu Santoso mengenai telemedicine, apakah sudah mempertimbangkan cyber security di mana telemedicine berbasis pada Internet of Things? Ya. Jadi untuk saat ini memang alat ini kita lengkapi dengan ini Pak, apa namanya, digital signature dan security tadi Pak, internet security itu memang ada tim kami yang khusus untuk penanganan masalah security tadi. Ada tim khusus yang tadi kan biasanya kan dalam pekerjaan telemedicine itu kita kan bagi ke beberapa ini Pak, work package, Pak, yang ada GL-nya, ada leadernya, dan sebagainya, ada yang khusus untuk security, kemudian juga misalkan dokumen supaya nggak bisa direplikasi lagi, itu gimana, itu ada juga. Karena kan telemedicine itu biasanya nanti ada report ya tanda tangan dokter misalkan, tanda tangan elektronik misalkan, ya itu kan gimana caranya supaya nggak gampang dipalsuin misalkan, ya. Jadi ada EGOV Pak, misalnya di tempat yang ada kami di BJIK itu ada apa namanya, ada fasilitas untuk tanda tangan digital, ya. Kemudian juga di sini ada tadi terkait dengan security dan sebagainya, itu ada juga tim yang menangani masalah security untuk telemedicine, karena ini faktor sangat penting sekali telemedicine security. Ada Pak itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Sidik Hidayat nih, dari BRIN juga ini Pak. Ikut senang dengan perkembangan ventilator sudah sejauh ini. Izin bertanya, bagaimana prospek ventilator darurat, khususnya automatic resuscitator setelah pandemi berakhir? Apakah alatnya masih bisa dipakai atau diganti ventilator ICU semua? Jadi begini Pak, jadi alat tersebut sebenarnya tidak didesain hanya untuk orang ini, hanya untuk orang COVID, enggak Pak. Jadi itu selain COVID itu juga orang yang gangguan pernafasan itu bisa dipakai juga, ya. Karena itu resuscitator kan dipakai di mana-mana itu Pak. Bedanya kalau di rumah sakit di sama tenaga medis itu, ya, misalnya saya di ambulan misalkan jaraknya jauh, pencetin gitu kan lumayan capek juga, ya. Nah ini kalau misalnya saya bisa tadi disosialisasikan lebih lanjut, apa namanya, terkait pemanfaatannya lebih sangat bagus sekali itu. Jadi kuncinya sekarang memang izin edarnya kan sudah habis ini, biasanya kan cuma dikasih waktu 1 tahun, habis itu ada perpanjangan lagi, ya. Nah apa namanya, tapi sebenarnya pemanfaatannya itu tidak hanya untuk COVID, ya. Jadi bisa dipakai untuk penanganan pasien lainnya gagal nafas tadi, ya. Nah, jadi saya yakin potensi ke depan sangat cukup bagus juga, ya. Apa namanya, untuk penanganan pasien gagal nafas nggak harus COVID sebenarnya itu di rumah sakit antar rumah sakit bisa juga, antar kamar misalkan ada kan sering ada itu transportasi dari satu bangsal ke bangsal lain misalnya agak jauh, nah itu alat itu bisa dipakai daripada misalkan bisa apa namanya mencetin itu taruh bed, kemudian bisa dipakai untuk apa namanya, untuk tadi memberikan bantuan pernafasan tadi. Begitu Pak. Hanya masih ada potensi Pak untuk dikembangkan ini. Kami sudah mengembangkan yang versi berikutnya yang ada user interface-nya lebih menarik. Supaya dokter itu kalau lihat, oh bagus ini ya, itu. Sekarang kan belum terkenal masalahnya kan. Kami coba beberapa kali keliling ke rumah sakit untuk mempresentasikan sosialisasi apa namanya, emergency resuscitator otomatis tadi. Jadi mungkin istilahnya itu bukan emergency ventilator, istilahnya kalau dokter kan, wah ventilator pikirannya kan langsung ventilator ICU gitu loh. Resuscitator otomatis, oh ini daripada bagging ini lebih bagus pakai mesin lebih enak gitu loh. Itu. Jadi memang kami harus nyari cara gimana caranya supaya dokter ini bisa makan ini, begitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan. Ya. Dari Pak Gunawan Cahyadi, sebenarnya target user alat medik ini siapa? Puskesmas, posyandu, atau rumah sakit? Kalau rumah sakit yang kelas berapakah? Yang mana tuh? Ini ada yang telemedicine. Kalau yang telemedicine itu sebenarnya kan untuk puskesmas itu Pak, target ini ya.
puskesmas ya, karena di situ EKG kan ada dokter kan bisa mengoperasikan. Kalau USG itu katanya di puskesmas belum bisa karena nggak ada dokter ini. Jadi pada waktu testing kemarin untuk USG itu kami pandu Pak. Jadi pandu, jadi di situ sistem kami yang telemedicine itu sebelum pakai Zoom kan kita pakai G-Summit itu Pak. Itu kemudian Zoom juga sih sama aja G-Summit, itu open source ya. Nah itu kalau untuk pada waktu itu kan pada waktu mau uji di puskesmas itu kan ada dokter yang seharusnya puskesmas kan ada dokter ini tapi opsi nggak pakai ini ya, apa namanya nggak boleh pakai dokter umum kan nggak boleh pakai ini USG. Oleh karena itu dipandu sama dokter opsi yang ada di mana di rumah sakit Balaraja misalkan itu. Jadi ya dia mandu untuk ini naruh ini di mana misalkan seperti itu. Ya. Kalau yang sudah jelas yang EKG-nya itu sudah bagus, konsultasinya juga bagus, stetoskopnya juga sudah oke sih kemarin waktu testing itu ini ya. Baik, itu targetnya untuk yang telemedicine itu Pak, tapi yang untuk ventilator itu kan harus ada dokter spesialnya Pak, spesialis anestesi. Itu paling tidak ada rumah sakit tipe C lah, itu bisa tipe C atau tipe B misalkan, itu bisa Pak. Dan kalau ventilator ICU ya bisa apa namanya tipe A juga bisa ya begitu. Nanti tergantung dari ini ya, dari apa namanya kemauan dari apa namanya juga ya, dari rumah sakit dari manajemen gitu, manajemen rumah sakit. Baik, berikutnya dari sudah bilang ini sih oke, dia bilang kan sudah untuk yang ventilator ICU itu sudah bisa memberikan apa namanya ventilasi seperti yang mereka harapkan gitu. Mereka coba sendiri ya. Ini. Baik, berikutnya dari Pak Joni Aritonang, Pak. Terkait alat telemedicine dengan pemanfaatan AI dan Big Data, mohon dijelaskan skema teknis penggabungan AI dan Big Data. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, apa namanya? Telemedicine yang kami kembangkan di sini, yang sekarang ini, itu kan itu sebenarnya merupakan agregator lagi Pak ya, alat kesehatan ya Pak ya. Dari EKG kan biasanya ada sinyalnya Pak, sinyal EKG ada itu Pak ya. Ada rekam medis ya, ada rekam medis, ada nanti USG juga bisa Pak ya. Itu kan semua data medis yang penyimpanannya butuh tempat yang sangat banyak gitu loh, itu. Nah, kemudian apa namanya untuk tahap berikutnya saat ini itu kalau misalkan EKG yang kami kembangkan itu kan langsung bisa melihat itu, oh ini kalau model seperti ini apa namanya dia ini seperti apa misalkan apa namanya kira-kira sakit apa lah gitu loh seperti itu misalkan dari melihat sinyalnya ya Pak ya, sinyal EKG. Nah dengan AI tadi dengan apa namanya mesin nanti bantuan machine learning apalah deep learning misalkan, maka analisis tadi bisa dilakukan oleh mesin ya, jadi mungkin dokter ini sebagai pembantu dokter aja misalkan membantu dokter apa namanya untuk menginterpretasikan sinyal-sinyal tadi ya, jadi dengan menggunakan algoritma entah itu machine learning atau deep learning ya. Yang kemarin yang sudah kami kembangkan yang mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang tugas akhir sama kami ya masih machine learning ya. Jadi ada apa namanya ekstraksi ciri, baru kemudian nanti kita lakukan proses analisis dan sebagainya. Ya. Belum sampai deep learning karena butuh data yang cukup besar ya untuk training dan sebagainya. Ya kami yang sejauh ini menggunakan data-data yang dari Visionet ya. Untuk training tadi ya, tapi kan dari luar dari dalam sendiri kan belum cukup data untuk apa namanya untuk training dari algoritma yang kami kembangkan itu seperti itu ada nanti Pak di apa namanya bisa ditaruh di mesin juga, bisa ditaruh di apa namanya ditaruh di server ya bisa juga ya ada banyak cara ya. Jadi cloud server ini kalau kami pakai cloud server ini Pak, pakai cloud jadi semuanya ada di cloud semua ya. Ada di cloud semua, jadi ini ya BJIK ya, kami bisa menggunakan servernya BJIK, cloud servernya BJIK. Nah, kita bisa naruh tadi algoritma untuk machine learning tadi ya di situ ya itu.
Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Jayadi ya. Bisa lebih dijelaskan aplikasi alat medik ini dalam hal telemedicine langsung dengan pasien atau untuk komunikasi kalian medik antara puskesmas dan rumah sakit rujukan atau antara rumah sakit spesialis dan subspesialis. Iya. Jadi untuk telemedicine yang kami kembangkan ini sebenarnya kan pada waktu itu targetnya kan bisa dari puskesmas ya Pak ya, puskesmas ke rumah sakit rujukan, misalkan rumah sakit tipe C atau rumah sakit tipe B yang ada dokter spesialisnya lah, terus seperti itu. Ini ya. Nah bisa juga mungkin dari ini bisa juga mungkin antar rumah sakit ya, misalkan saya ada rumah sakit misalkan di RSM misalkan ya, atau rumah sakit harapan kita konsultasi ada rumah sakit di RSM misalnya dokter yang lebih ini misalkan dia bisa juga komunikasi ya dengan menggunakan tadi exchange data tadi, karena kami juga di tim ini ada tim dari rumah sakit RSM ya, ada juga dari ini, jadi mereka bisa tukar-tukar informasi ya, biasa sharing inilah sharing knowledge lah dari data-data tersebut, hasil data ukuran data tersebut untuk interpretasinya seperti itu Pak. Di apa Baik. Berikutnya dari Pak Ferry ini, PLC-nya merek apa dan berapa jumlah? Aduh ya, ada Pak, nanti Pak saya kasih ini Pak, ada PLC-nya Pak, itu Pak, selalu Pak saya Pak, nanti saya ini kan, PLC-nya Pak ya. Ya. Berikutnya dari Pak Sugeng Rianto, untuk riset dari desain konseptual ventilator sampai jadi prototipe diperlukan waktu berapa tahun? Kemarin kami itu Pak, karena cepat-cepat kami 1 tahun ini Pak. Jadi kemarin kan apa namanya Desember, Januari, Februari waktu itu kan pertama kali kan ventilator darurat dulu waktu itu Pak, yang emergency tadi ya Pak ya. Emergency ventilator kan cuma 3 bulan itu Pak. Kami kembangkan 3 bulan itu sampai dapat lolos uji edar, dapat sertifikat izin edar. Ya, itu setelah 3 bulan Pak. Jadi Maret itu jadi itu kemudian waktu itu kan wah pandemi nanti sebagian berakhir bulan ini, rekannya harus cepat-cepat itu Pak. Kami terpaksa malam-malam kerja keras untuk menyelesaikan itu ya. Terus kemudian juga sama ventilator ICU, nanti habis ini kalau nggak ada yang pakai misalkan pandemi sudah selesai misalkan. Nah, tapi kemudian kami kan punya cara ini, pandemi kan selain pandemi kan bisa dipakai untuk nah itu waktu yang kami pakai 1 tahun itu Pak, untuk yang ventilator ICU Pak, sampai uji di BPK kemarin tuh Pak, 1 tahun. Sebenarnya ini ya mesin itu selesai sekitar bulan Agustus itu sudah oke, sudah jalan semuanya Pak. Tapi kan perlu kita kan konsultasi dengan dokter, pengennya seperti apa dan sebagainya. Kita kan mengundang konsultasi dengan Perjatin misalkan, tim dokter Perjatin, kita undang apa namanya mereka untuk memberikan masukan. Kita undang juga dari tim BPFK Surabaya untuk memberikan masukan juga. Jadi itu yang agak sedikit. Kami kan juga sangat awam ya. Ini awalnya ya, tapi terpaksa kami belajar lewat jurnal dan baca terus. Akhirnya alhamdulillah bisa juga ya, setahun Pak. Setahun itu, kalau alatnya nggak sampai setahun sudah jadi ya, tapi sampai pengujian uji mandiri, ada bimbingan teknis, kemudian ada lagi uji BPFK. Itu BPFK ini ujinya kan lama, bisa 2 bulanan ini, sudah 2 bulan masuk di tes sama BPFK. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Apa beda fasilitas kegunaan alat medik ini antara yang dibuat di bangsal rumah sakit lokalitas dengan yang dibuat di ambulatori? Ini Pak ya, yang mana Pak? Yang telemedicine? Ya ini coba nih tanya langsung ini. Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Ya Pak Edi, maaf tadi kan di penjelasan kalau nggak salah diterangkan alat ini bisa dipakai juga secara lokalitas ya, di rumah sakit dan juga di ambulan. Nah maksud saya apakah ada beda fasilitas tampilan atau pengukuran gitu loh Pak? Bukan dihubungkan dengan telemedicine. Kalau bedanya maksudnya saya kalau dia sebagai test bed statik ya, di bangsal atau di rumah sakit dengan yang di ambulans gitu Pak.
Ya. Ada perbedaan parameter yang dimonitor nggak begitu? Terima kasih, Pak. Kalau parameter yang dimonitor kan sama, Pak ya. Cuma kalau di ambulan mungkin placementnya aja, Pak, nempatinnya aja, Pak. Itu kalau ambulan juga tempatnya agak kecil. Oleh karena itu kita juga harus membuat alat tersebut dimodifikasi sehingga bisa ditaruh di ambulan. Ya. Jadi kalau sebenarnya alatnya agak gede dikit, Pak ya. Oleh karena itu perlu disesuaikan dengan tempat di ambulan tadi, Pak. Kami sebenarnya kemarin sudah konsultasi juga dengan dokter namanya dokter anestesi, ya. Nah, ini kalau misalnya dipakai di ambulan kan space-nya agak relatif kecil. Oleh karena itu mungkin ukurannya juga bisa direduksi sedikit supaya supaya di ambulan seperti itu. Kalau di pasal mungkin tempatnya agak luas ya, Pak ya. Jadi bisa naruh di pasien misalkan bisa taruh di situ. Tapi kalau di ambulan kan sempit ya ininya. Oleh karena itu perlu ada semacam assessment ukuran, tapi parameter yang diukur juga sama sih, Pak. Nanti tidak volume dan sebagainya, R, respiration rate, rasio IE, rasio oksigen, dan seperti itu. Itu, Pak. Baik, berikutnya, bagaimana fasilitas noise reduction alat ini terhadap kualitas tegangan jatuh kelistrikan PLN dan biopotensial tubuh pasien yang sangat-sangat low potensial? Ya. Jadi alat ini sebenarnya kami tes dulu, Pak, electrical safety test, baik itu yang telemedicine tadi maupun yang untuk yang ventilator, terutama yang lain, dan semuanya kita tes electrical safety test ke pasiennya seberapa besar. Ternyata dari hasil pengukuran tes kemarin yang dilakukan oleh pihak ketiga itu masih di bawah ini, Pak. Jauh di bawah standar yang itu, Pak, yang ini. Jadi aman sekali dia bilang itu. Kemudian juga untuk power line, ya, power line misalnya saja batasan power line itu maksimal kan 300 plus minus 5% ya, Pak ya. Kita tes dengan 300, alhamdulillah oke ini ya. Itu. Jadi kalau misalnya ada power source atau power apa itu sih kemarin oke, hasil pengetesan sih sejauh ini masih aman-aman aja. Itu kalau untuk yang tadi electrical safety test itu kita lakukan dan itu hasilnya oke semua, aman alatnya. Kita tes secara mandiri dulu di sini di tempat kami, kita kan ada liquid current analyzer. Nah kemudian habis itu kan supaya ini kita bawa ke pihak ketiga biar yang tes mereka. Kalau kita ngomongan orang nggak percaya, tapi kalau pihak ketiga yang ngomong oh itu udah oke, misalkan yang pihak ketiga yang tadi misalkan kayak Sukopindo, kayak BPFK atau apa itu lebih percaya kalau daripada saya sebagai pembuat gitu. Baik, terima kasih. Ini tadi pertanyaan terakhir, selebihnya menanyakan materinya, nanti bisa di-share ini ya Pak, materinya. Oh iya ya? bisa Pak. Tadi materi saya share yang ini tadi saya tadi rencana masa tampil enggak gitu. Tadi udah ada beberapa sekalian, tapi yang penting ini sebenarnya kami di sini targetnya adalah kami masih tahu, kemudian juga sebenarnya kalau bisa mungkin ada yang tertarik untuk untuk kerjasama misalkan atau tadi mengembang sesuatu misalkan kan BRIN ini kan memberikan semacam ini ya Pak ya mungkin ada riset misalkan ada tadi terkait dengan medicine, sebenarnya lagi di dialisis di USG kami juga ada sih sebenarnya, tapi nggak kami tambahkan sini, siapa tahu nanti ada mahasiswa yang tertarik itu untuk bergabung untuk mengembangkan bareng-bareng untuk yang lainnya yang masih bisa memungkinkan untuk dikembangkan seperti itu, Pak. Jadi kalau kami itu tadi kami untuk sahabat juga ada industri yang tertarik untuk tadi memproduksi bagian mana misalnya itu. Baik, oke, terima kasih Pak Pratondo Busono. Waktunya 17.34 ya. Kita akhiri ya, mudah-mudahan tadi harapan dari Pak Pratondo tadi ya, ada mahasiswa S1, S2, S3 ada yang tertarik, ada partner-partner penelitian yang tertarik juga, ada industri yang juga tertarik untuk kolaborasi dengan produk alat kesehatan yang dikembangkan oleh Pak Pratondo dan teman-teman. Ya, mudah-mudahan
mudah-mudahan ada follow up-nya nih Pak. Ya, semoga. Baik, terima kasih sekali lagi saya atas nama BK Teknik Fisika TI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Pratodo Busono yang sudah menyampaikan kegiatan penelitiannya yang terkait dengan ventilator dan juga telemedicine yang sangat diperlukan ya, ini ya di Indonesia ini kan, yang mudah-mudahan semakin maju dan sukses. Terima kasih pada Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan Safety Moment sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, Selasa dan Rabu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan pandemi segera surut kembali dan berakhir, kita bisa mengadakan kegiatan hybrid yang lebih bebas lagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Terima kasih Pak semuanya. Pak Edi. Busono. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Paul. Terima Salam kasih Pak Edi. sehat. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Ferry, Bu Noli, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Pak Joko, ya Pak, sehat-sehat selalu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Terima Pak kasih, Pak Nusirwan. Edi. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak Edi. Amin, terima kasih Pak Gunawan juga semuanya, sehat-sehat semuanya. Nih, Pak mohon Wahidin izin kok nggak ya. kelihatan ya Pak, udah berapa kali nih? Ya, mungkin ada kesibukan nih Pak. Oh iya, Ya, ya. nggak ada kabar apa-apa ya Pak, nggak ada Ya, ya. nggak ada berita. Iya, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Salam sehat Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Ketut.